Halo, selamat datang kembali di Dapur Mama Dep. Kali ini saya akan membuat kue sarang semut atau bisa juga disebut dengan karamel. Kue yang satu ini sangat enak, lembut dan bersarang. Bisa banget untuk ide usaha ataupun dibuat camilan, ini sangat enak. Pembuatannya sangat mudah, tidak menggunakan mixer, cukup diaduk-aduk saja, langsung jadi. Resep kali ini anti gagal dan menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana. Buat teman-teman yang pengen tahu caranya, tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan teflon. Di sini saya sudah siapkan gula pasir sebanyak 150 gram, tapi saya masukkan setengah saja dulu. Gula yang ada di teflon ini akan saya cairkan. Saat menggunakan gula karamel, sebaiknya gunakan api yang sedang saja. Tunggu gulanya sampai semuanya mencair dan jangan diaduk dulu, cukup digoyang-goyangkan seperti ini. Agar gulanya ini tidak gosong, gunakan teknik seperti ini saja, digoyang-goyangkan agar semua gulanya itu bisa larut dengan sempurna. Kalau gulanya sudah larut dan warna gulanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, tambahkan air. Di sini saya menggunakan air yang suhu ruang saja sebanyak 225 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan air hangat juga bisa ya. Nah, setelah ditambah air, baru boleh diaduk menggunakan sendok. Kemudian tambahkan sisa gula yang tadi ya. Sisa gula yang tadi masukkan saja semua ke dalam larutan gula karamelnya. Teknik ini digunakan tujuannya agar bolu karamelnya nanti itu tidak pahit ya. Setelah larutan karamelnya ini mendidih dan semua gula sudah larut, matikan kompornya dan dinginkan. Kembali siapkan wadah yang bersih, kemudian tambahkan 75 gram tepung terigu protein sedang, 75 gram tepung tapioka, setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Semua bahan kering ini saya akan ayak terlebih dahulu ya, untuk mendapatkan butiran tepung yang lebih halus. Jika sudah, aduk sampai semua tercampur dengan merata. Langsung tambahkan larutan gula karamel yang sudah dingin ya. Aduk secara berlahan dan tuangkan larutan gula karamelnya ini secara bertahap sampai semuanya habis. Di sini saya mengaduknya menggunakan whisk. Kalau teman-teman tidak punya whisk, jangan khawatir, aduk saja menggunakan sendok juga tidak apa-apa ya. Kalau semua bahan sudah tercampur dengan merata dan pastikan tidak ada tepung yang menggumpal, baru tambahkan 3 butir telur ayam yang suhu ruang. Untuk telurnya dimasukkan satu persatu saja dulu. Ini saya sudah pecahkan satu, kemudian aduk dulu. Setelah sudah tercampur baru masukkan telur yang kedua. Begitu seterusnya sampai telur yang ketiga ya. Pembuatan kue ini sangat sederhana sekali ya, dan tidak menggunakan bahan-bahan yang sulit. Semua bahannya mudah dicari. Buat teman-teman yang baru belajar baking, saya rekomendasikan untuk mencoba resep ini. Agar bolu karamelnya ini lebih lembut, saya tambahkan 60 gram susu kental manis dan tambahkan juga 75 gram margarin yang sudah dicairkan dan suhu ruang ya. Aduk semua bahan sampai tercampur dengan merata dan pastikan margarinnya ini sudah benar-benar tercampur ya, agar nanti hasil kuenya itu tidak bantet. Kalau adonannya sudah licin seperti ini, artinya semua bahan sudah tercampur dengan merata. Baru kita siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang yang ukuran 16 x 16 cm. Sebelum dimasukkan adonannya ke dalam loyang, saya saring terlebih dahulu ya, agar adonannya itu benar-benar bersih.
Lanjut, adonan karamelnya akan saya oven. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini akan di oven kurang lebih 40 menit menggunakan suhu 160 derajat dan menggunakan api atas bawah ya. Setelah 40 menit teman-teman bisa cek kalau di atasnya itu sudah kering, artinya bolu karamelnya sudah matang dan boleh dikeluarkan dari oven. Tapi di atasnya kalau masih basah, teman-teman boleh menambahkan waktu 5 menit lagi untuk memanggangnya ya. Nah, setelah dikeluarkan dari loyang, inilah hasilnya ya. Kemudian saya akan potong untuk tahu bagaimana di dalamnya, apakah bersarang atau tidak. Nah, ini hasilnya ya, sangat bersarang, sarangnya itu terbentuk dengan sempurna. Buat teman-teman jangan lupa untuk mencoba resep dari saya, dijamin resep ini anti gagal dan rasanya sudah pasti enak. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.